Abdul Musyikati Mahmud Amin Wasyikati Jumhur Wasyikati Diri Wasyikati Ismuni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjangnya umur, sehatnya badan, sehingga kita dapat bertemu lagi melaksanakan kewajiban kita, sholat berjamaah serta mengkaji daripada pelajaran ilmu akhlak. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid dharain amin. Kelanjutan daripada minggu yang telah lewat, yaitu membicarakan tentang syarahul kalam. Ini yang kedua. Yang pertama yaitu syahrul ta'am, dan yang kedua syarahul kalam. Nah ini, apa itu syarahul kalam? Yaitu sangat gemar kepada banyak berkata yang tidak berfaedah. Nah, jadi ini artinya syarahul kalam, yaitu orang yang banyak berpandir, pandirannya itu kada berfaedah. Nah, ini adalah sifat kecelaan yang kebanyakan orang mempunyainya. Nah, banyak orang biar pengarang mempunyai banyak pandir yang kada berfaedah. Nah, jadi kebanyakan mujarsidin manusia itu banyak pandir, pandirannya itu kada berfaedah. Sifat yang seperti ini maka hendaklah tiap-tiap kita berusaha menghilangkannya. Nah, jadi berusaha kita hilangkan. Kita yang ketujuh banyak pandir, berusaha ujar sidin dihilangkan. Dan juga sifat kerusakan ini yaitu merusak kepada batin kita, merusak ke dalam hati. Nah, bila berpandir tidak berfaedah, maka itu pengaruhnya di dalam batin, itu dalam hati. Nah, jadi hati ini jaga jujur, karena bila sudah hati ini rusak, tingkah laku pun bisa menjadi rusak. Nah, itu. Karena dengan adanya banyak berkata-kata yang sia-sia itu akan mendatangkan akibat yang tidak baik, seperti berdusta. Nah, yasidin amal kebanyakan pandir itu bisa berakibat berdusta, berkeramput. Nah itu, makanya hati-hati benar banyak pandir itu, apalagi kada berhina pandirnya, kada bernapas, itu bisa kena tak ucap berdusta, mengada-ngada. Nah, jadi dosa hukumnya. Makanya orang-orang dahulu, kalau orang-orang alim dahulu itu sering membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu mengikut daripada Nabi Musa. Nabi Musa itu bacaan sidin ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, supaya bupanggil itu ta'arah kada asal-asalan. Yang dikhawatirkan itu berbicara itu mengaramput atau mengada-ngada, apalagi pembicaraannya itu tidak berfaedah. Nah, disitu. Akibatnya tadi orang yang banyak berkata-kata itu pertama berdusta, dan yang kedua mencela, menyambati. Nah, itu hati juga. Nah, atau kemudaratan yang tidak dikira-kira. Jadi bila berkumpul kita, apalagi sudah tua, ini dijaga betul. Kalau terkumpul macam menggibah, lebih baik kita berjauh. Kita berusaha menjaga diri, karena di ujung-ujung umur ini perlu banget dijaga. Sia-sia beramal bila kita ada menggibah seseorang. Kita sudah umur 50, 60 makinnya, dikurangi bergaul gitu. Dan tidak lupa pula daripada mendapat dosa. Orang banyak panggil itu tidak luput pula daripada mendapat dosa dan kemurkaan Tuhan. Nah, gitu. Ini Allah Ta'ala tidak suka juga mendengar orang yang banyak takbir gitu. Akibatnya tadi berdusta, mencela dan lain-lainnya. Nah, di situ firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan daripada perkataan mereka, melainkan orang yang menyuruh berbuat baik atau mendamaikan di antara orang yang berbentang. Nah, di situ. Jadi banyak pandir dibolehkan aja. Dibolehkannya di mana? Nah, di situ menyuruh orang kebaikan. Nah, ini banyak pandir tapi menyuruh kebaikan boleh. Itu dibolehkan. Dan juga apabila ada orang berkelahi, ini mendamaikan boleh. Nah, di situ. Jadi boleh banyak pandir orangnya tapi menyuruh kebaikan. Nah, dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa adalah ia beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata kebaikan atau diam. Nah, di situ jadi dua pilihannya. Namun kita penasihat diberikan oleh Allah, bukan nasihat, katakan yang baik-baik. Kita berkatanya yang baik, berkatanya yang lanci, maranyau, luput juga. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya bagi orang-orang pemimpin, orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala amanah sebagai khalifah, itu harus dijaga betul daripada mulutnya, agar mana mulutnya ini berbicara terarah. Nah, salah satunya
sering-sering membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, atau membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah itu, jadi ta'arah. Atau diam, nah, orangnya kada nasihat, jadinya berdiam aja. Itu tanda juga orang beriman. Nah, kelanjutannya lagi yang ketiga yaitu ghadab. Apa itu ghadab? Yaitu pemarah, penyarikan. Nah ini pemarah, penyarikan. Sifat pemarah itu dicela oleh syara dan merusak keimanan. Nah, jadi orang penyarikan itu tidak disukai oleh agama kita. Nah, dan juga merusakkan keimanan. Nah, jadi orang yang penyarikan itu kada disukai oleh agama, dan yang kedua dapat merusak keimanan. Iman ini artinya percaya, itu bisa rusak. Akibat apa? Yaitu ada di dalam dirinya ghadab, yaitu pemarah. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabrul asal. Artinya marah itu merusak akan iman seperti merusak akan madu apabila dicampur. Nah, jadi penyarikan itu dapat merusakkan iman. Ini yang kita bahaya benar. Kita pemarah ini. Tapi kalau orang itu kuat salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dibacanya terus, itu ada bakalan ada ngalih sifat ghadab ini masuk. Karena ghadab ini itu jalan daripada jalannya syaitan, panas api. Jadi api ini syaitan adanya di situ. Di situ. Jadi bila kuat salawatnya, ghadab ini tak undur karena awal masuk. Di situ. Nah ini pentingnya juga kita bersalawat kepada Nabi. Dan sabda Nabi pula, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaiton khaliqun minan nar wa inna ma tudfa'un narul bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Itu salib itu daripada syaitan. Makanya orang-orang yang marah itu wajahnya biasanya merah. Itu ini ada sadar lagi, terkadang bisa anak wani lawan kuitan. Itu marah, ada merasa lagi bahwasanya telah diumpati oleh syaitan. Ini pintunya terbuka. Dan syaitan itu dijadikan daripada api. Syaitan ini dijadikan daripada api. Jadi syaitan ini kada terumpat air, kada terumpat tanah, kada terumpat angin. Kalau kita untung, kita dari tanah, dari api, dari angin. Di situ empat kita ini. Untung ada tanah ini akan disiram subur sampai keisi cucu-cucu. Nah itu hebatnya tanah ini. Kita makanya setan itu berdiri. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan, dan syaitan itu dijadikan oleh Allah daripada api. Hanya saja padamlah api apabila disiram dengan air. Maka apabila marah salah satu seorang kamu, hendaklah ia berwudu. Biar Nabi
Bila kita itu sarik bahwa berwudu. Nah, di situ sarik. Ingatlah marah yang dilarang itu ialah marah yang dihasung oleh hawa nafsu, yang tidak berada di kebenaran. Nah, jadi kita boleh marah bila marah itu orangnya melakukan kemaksiatan. Kita boleh marah. Nah, misalnya di kampung ada suatu melakukan maksiat terang-terangan, maka wajib kita juga marah, kita nasihati, kita padahi. Karena apabila dilihat akan yang kena balanya sekampungan. Nah itu. Ujar Sidin tadi, ingatlah marah yang dilarang itu ialah marah yang dihasung oleh hawa nafsu. Misalnya di sana melakukan maksiat, mabuk-mabukan, macam-macam kemaksiatan, kita marah di situ. Bini misalnya ada sembahyang, kita marah di situ. Nah, kita padahi bini itu. Cuma bila memadahinya cari waktu yang pas. Nah, di situ kita bini atau suami misalnya kada taat kepada Allah, kita marah. Dan juga amun kita bisi anak ini kada tapi mau beribadah, kada mau taat kepada Allah, bacakan ketika tidur atau ketika pertemuan, Masya Allah la quwata illa billah. Nah, bini tiupakan di dahinya akan guring. Nah, tiupakan Masya Allah la quwata illa billah. Yang laki juga ditiupakan oleh bini. Nah, di situ, nah itu amalan orang supaya selalu ingat kepada Allah, takwa kepada Allah. Tetapi jika diiringi yang benar, tidaklah dicela di dalam agama, seperti memarahi orang yang melalaikan daripada perintah agama. Nah, orang yang lalai daripada perintah agama boleh kita marah. Demikian pula marah Rasulullah SAW kepada orang yang meninggalkan hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Rasulullah itu marah juga apabila orang itu meninggalkan haknya kepada Allah. Nah, di situ. Jadi kita harus dijaga betul, dijaga sebenar-benarnya. Nah, anak kita nasihati, nak sembahyanglah, ini kewajiban pakai. Pian ini tanggungan di dalam rumah, belum kawin lagi, itu seorang orang tua tanggung jawabnya. Nah itu syarat kulitannya ini dimamai di situ. Tapi kalau hendak memamai anak, memamai bini, mengkawat, baca dulu di dalam hati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ supaya kita marah itu tidak diiringi oleh hawa nafsu. Nah, kepada ini insya Allah anak menurut. Nah, apalagi tadi sering-sering dibacakan Masya Allah la quwata illa billah. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kita pun juga termasuk daripada golongan orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kita selamatan dunia wal akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan. Kelanjutannya minggu depan yaitu kita membicarakan tentang yaitu hasad, artinya dengki. Nah, ini kelanjutannya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita dapat amalkan, amin.
amin ya rabbal alamin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri samsika ilaihi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim, Habibullah, taqabbalallahu minna wa minkum, minna